Masih ingat ya, pembelajaran matematika sebelumnya, kita sudah mempelajari cara mencari besar sudut yang terbentuk pada jam 4, jam 5, jam 3 tepat, di mana menit pada jarum panjang berada di angka 12 pas. Lantas, bagaimana jika menit pada jarum panjang tidak berada di angka 12 pas? Berapa sudut yang akan terbentuk? Nah, anak-anak hebat. Besar sudut yang terbentuk pada waktu dengan menit jarum panjang yang tidak pas berada di angka 12, selanjutnya kita akan menyebutnya dengan sudut terkecil. Untuk mengetahui besar sudut terkecil, ada 3 langkah yang harus kita hitung terlebih dahulu, yaitu sudut utuh, sudut jarum panjang atau yang menunjukkan menit, sudut jarum pendek atau yang menunjukkan jam. Nah, sudut yang terbentuk dari jarum panjang atau yang menunjukkan menit dan sudut jarum pendek yang menunjukkan jam, selanjutnya kita sebut dengan sudut tidak utuh. Jadi, besar sudut terkecil berasal dari sudut utuh ditambah sudut tidak utuh. Seperti apa penerapannya? Mari kita bahas bersama-sama. Perhatikan, pada gambar yang ibu sajikan terlihat jam menunjukkan pukul 6:13 menit. Bisa kita lihat jarum panjang tidak berada di angka 12. Yang harus selalu diingat adalah besar sudut satu lompatan angka 30 derajat. Banyak ruas menit satu lompatan angka adalah 5 menit. Dan artinya satu lompatan angka yang menunjukkan jam adalah 60 menit. Nah, untuk mencari sudut terkecil dari jam yang menunjukkan pukul 6:13 menit, kita harus mencari sudut utuh, sudut tidak utuh. Di mana sudut tidak utuh itu kita mencari 2 langkah dulu ya, yaitu sudut jarum panjang dan sudut jarum pendek. Ya, untuk menghitung sudut utuh, kita posisikan jarum panjang pada angka 3 dan jarum pendek pada angka 6 untuk mencari besar lompatan sudutnya. Dan bisa kita lihat bersama, terdapat 3 lompat angka ya, dari angka 3 ke angka 6, yang artinya 3 dikali 30 derajat sama dengan 90 derajat. Kita simpan dulu besar sudut utuh. Selanjutnya, kita menghitung sudut tidak utuh. Sudut tidak utuh ada 2 cara ya. Yang pertama, menghitung sudut jarum panjang atau yang menunjukkan menit. Ingat, satu lompat angka dalam ruas menit adalah 5 menit. Kita bisa hitung berdasarkan posisi atau letak jarum panjang pada sudut utuh, yaitu di angka 3. Jadi, kita hitung banyak lompat ruas menit dari jarum panjang 13 menit ke angka 3, yaitu sebanyak 2 lompat ruas menit. Sehingga bisa kita hitung 2/5 dikali 30 derajat. 2 itu berasal dari banyak lompat ruas menit dari menit yang ditanyakan dengan menit sudut utuh. Lalu angka 5 berasal dari banyak ruas menit setiap satu lompatan angka. Masih ingat ya kalau 30 derajat berasal dari mana? 30 derajat adalah besar sudut tiap lompat satu angka. Ya, 2/5 dikali 30 derajat hasilnya 12 derajat. Lalu langkah yang kedua untuk menghitung sudut tidak utuh adalah sudut jarum pendek atau yang menunjukkan jam. Satu lompat angka pada jam berapa tadi? 60 menit, betul. Pada soal yang ditanyakan adalah sudut dari jam 6:13 menit. Maka yang kita hitung adalah sebagai berikut. 13/60 dikali 30 derajat. 13 itu berasal dari menit pada soal, dan 60 berasal dari banyak menit tiap satu lompatan angka. 30 derajat masih ya, besar sudut tiap lompat satu angka. Lalu hasilnya adalah 6,5 derajat. Maka sudut tidak utuh, sudut jarum panjang ditambah sudut jarum pendek yaitu 12 derajat ditambah 6,5 derajat sama dengan 18,5 derajat. Jadi besar sudut terkecil yang terbentuk dari jam yang menunjukkan pukul 6:13 menit adalah sudut utuh ditambah sudut tidak utuh
sama dengan 90 derajat ditambah 18,5 derajat sama dengan 108,5 derajat. Besar sudut terkecil dari pukul 6 lewat 13 menit adalah 108,5 derajat. Ya anak-anak, untuk latihan tertulisnya, kalian tuliskan di buku latihan kalian dan hitung sudut terkecil yang terbentuk dari jam yang menunjukkan pukul yang pertama pukul 10 lewat 32 menit, yang kedua pukul 6 lewat 4 menit. Silahkan dikerjakan. Lalu jika sudah selesai, kirimkan foto hasil tugas kalian ke guru kelas masing-masing. Terima kasih.